Begitu ya. Oke, kita bareng ya mulai. 1, 2, 3. Lingkungan bersih, indah, sehat, idaman kita semua. Jangan biarkan sampah berserakan, mari bersihkan. Perilaku mengurangi sampah, perilaku terpuji. Perilaku memilah sampah, perilaku teladan. Perilaku mengkomposkan sampah, perilaku terhormat. Perilaku mendermakan sampah, perilaku mulia. Sampah kurangi, sampah pilahkan, sampah komposkan, sampah dermakan. Sampah kurangi, sampah pilahkan, sampah komposkan, sampah dermakan. Lingkungan bersih, indah, sehat, terasa bahagia. Lingkungan bersih, indah, sehat. Di awal-awal saya buat lagu ini dengan itu mitra saya, pimpinan saya dulu Pak Zahar Al-Masid, sebuah direktur lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan ini. Jadi di konsep sudah dari tahun 2007 kalau nggak salah. Biasanya begitu nyanyi bareng ada, Pak boleh nggak minta buat apa? Buat handphone. Dulu masih apa? Poliponik apa zaman dulu. Wah udah seneng banget kalau pakai ini ya. Secara umum demikian yang bisa saya sampaikan. Ini untuk meng-closing materi, saya ajak kita lihat video terkait dengan apa yang sudah dilakukan, bagaimana seperti Bu Yuni Nurul Amal, pimpinan RH Nurul Amal tadi, di tempat lain kebetulan ada SD, ada SMP yang tayang tanda petik sudah menjadi golongan waras. Waras ini sih orang waras. Ya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang, Banten mencatat tahun 2017 wilayah penunjang ibu kota ini menghasilkan sampah 1.200 ton per harinya. Jumlah ini dihasilkan oleh populasi 3,6 juta jiwa yang tinggal di wilayah Kabupaten Tangerang. Kondisi ini membuat pemerintah Kabupaten Tangerang mencari cara untuk mereduksi sampah yang dihasilkan. Mengubah pola pikir dan kebiasaan menjadi pilihan yang dilakukan oleh pemerintah setempat sebagai upaya jangka panjang untuk menyelesaikan masalah sampah. Program Kurasaki atau Kurangi Sampah Sekolah Kita adalah salah satu program yang dilakukan oleh Pemkab Tangerang dengan menyediakan tempat sampah di sekolah bertujuan agar warga sekolah terbiasa untuk tidak menghasilkan sampah. Nah itu sekolah dulu mereka yang kita coba untuk kita umum yang tadinya biasa meninggalkan sesuatu ataupun meninggalkan sampah, sekarang ini kita coba mereka sudah tidak lagi membutuhkan sesuatu yang ada meninggalkan sampah. Beberapa sekolah yang sudah menerapkan program ini adalah SDN Kosambi 1 dan SMP Negeri 2 Curug. 1 tahun berjalan, pihak sekolah mengaku sudah tidak perlu mengelola sampah plastik seperti dulu.
saya sebagai pihak sekolah dan seluruh warga sekolah, terutama para guru, para petugas kebersihan, sudah tidak dipusingkan lagi dengan masalah sampah. Karena hampir 90% sampah menjadi berkurang di sekolah kami, terutama sampah-sampah yang anorganik yang tidak ramah lingkungan. Tidak hanya menyediakan tempat sampah, para siswa juga diwajibkan membawa tempat makan dan tempat minum dari rumah. Dengan begitu diharapkan mampu membentuk kebiasaan baru bagi para siswa dan bisa terbawa di lingkungan rumah mereka. Serta dibentuknya Satgas dengan beberapa kelompok kerja untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Salah satunya adalah pembuatan kompos dari sisa daun kering di lingkungan sekolah. Penerapan program Kurasaki ini sangat bagus, jadi kita kurang sama sekolah kita itu jadi mengurang, khususnya cepat banget presentasinya. Terus juga anak-anak juga terlatih, jadi jangan nggak buang sampah sembarangan. Harapannya semoga ini akan menjadi lebih baik lagi dan bisa membawa masyarakat untuk mengikutinya program ini dengan baik. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tangerang ini diharapkan bisa menginspirasi daerah lain untuk terus berinovasi dalam menyelamatkan Indonesia dari darurat sampah plastik. Laura Elvina, Syarif Kurniawan, KITV. Demikian yang sudah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang, Banten. yang bisa saya sampaikan. Terakhir permintaan maaf saya sudah punya istri, jadi minta maaf ya. Daripada nanti apa nanya bumi apa bumi narasumber ganteng banget udah punya akhirnya begitu mas, saya sampaikan saja adanya. Terlepas ada sebagian yang menyatakan belum standar. Guru bahasa Inggris kan bilangnya ini is one, ini is two, dan kemudian ini. Maka standarnya istri itu berapa? 1. Guru bahasa Inggris. Di rumah saya adanya ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, kemudian boleh kalau mau dibantu 1-2 untuk interaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sudah banyak. Tapi yang saya mau tanyakan itu terus tadi yang sedikit yang nyantol ke saya itu kan mengubah pola pikir yang supaya tidak menimbulkan sebuah masalah. Yang saya mau tanyakan itu gimana caranya? Maksudnya gini, kalau di dunia pendidikan sudah Bapak sampaikan tadi, kalau mengubah cara pola pikir itu kan tidak sesingkat itu. Intinya trik-triknya itu cara-caranya, salah satu contohnya tadi kan diantaranya cara menguranginya dengan membawa kotak nasi, kebiasaannya anak. Mungkin ada cara-cara yang trik-trik gitu supaya lebih program-program ini bisa dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Dengan Bu siapa? Wani dari MI. MI itu putranya ada berapa? Sekitar 250 anak. Gambar yang di depan semua terang tentang apa gambarnya? Anak. Ya, saya bukan tes, bukan. Yang Anda langsung lihat saja. Itu kan gambar yang biasa terang banget ya. Bukan kameranya, tetapi tentang gitu ya. Ada anak-anak mengkonsumsi, ada minum, ada makan, tanda petik dari jajan, begitu ya. Nah, yang kita bisa simpulkan ketika setelah
selesai dikonsumsi minuman, makanan, apa ini, mie dan lain-lain ya. Nah, minumannya ada plastik dan sedotan gitu kan. Katakanlah satu bocah tangan kiri plastik sedotan, tangan kanan plastik atau ini apa, mika atau Iya, Mika. atau cup. Cup, ya. Ya saya biasa cup. Cup. Ya, maka akan ada 3 sedotan plastik, tangan kiri minuman ya, dan tangan kanan 1, berarti 3 kan? 3 kali 250 anak Bu Ani di MI, maka 750. Sedih. Ini kalkulatornya agak ngawur aja, nggak apa-apa kan? Oke. Sampah masalah tidak Bu Ani tadi. Masalah. Maka ada 750 masalah Setiap hari. begitu ya. Loh, everyday Setiap hari. kalau sehari anak jajannya yang begini dikalkulatorin agak ngawur saja, begitu kan tadi ketemunya. Lah kalau sangunya rodok banyak, bisa nambah banyak kan? Iya, begitu maksudnya. Ini nalar lurus aja ini, tidak harus memikir tinggi-tinggi gitu. Maka apa yang dirubah? Perilaku yang menimbulkan sampah, because auto menimbulkan masalah. Itu tadi. Atau selama ini kita bicara normal ya, bukan pandemi ya, karena memang normalnya saat normal. Sampahnya dari MI kemudian ke mana? Di mana? Oke, dibakar. Kita coba tanya ke GOOGLE. Kenal kan? Google. Diketik di sana, dapat membakar sampah plastik. Kemudian enter. Ya, jangan sekarang, nanti saja. Kira-kira apa jawaban Google? Kira-kira saja. Napas, polusi, ya, Pemanasan dan udara. lain-lain, banyak kan ya. Semua yang Anda ungkap, perkiraan jawaban Google itu. Kalau ada 2 kotak, 1 kotak positif, 1 kotak negatif. Jawaban Anda yang baru kira-kira ini tadi, kan memang belum buka Google-nya. Masuknya ke kotak positif apa negatif? Negatif. Negatif. Pernapasan, polusi, dan apapun banyak. Negatif. Kalau negatif, solusi apa masalah? Masalah. Masalah. Saya bikin tulisan baru Bu Ani. Namanya MI apa? Tahun belum. Miftahul Ulum. MI Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum, gitu kan? Oke. MI Bu Ani mensolusi sampah yang timbul akibat KBM setiap hari, panahnya dibakar. Begitu? Saya lanjutkan. Yang kata Google belum buka, baru perkiraan, itu akan menimbulkan bla 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 bla. Kalau digolongkan tidak positif, yang artinya masalah. Panjang ya saya ngomongnya, saya perpendek. MI Miftahul Ulum mensolusi sampah dengan cara membakar yang ternyata malah menimbulkan. Saya kok jadi ingat Hansip. Apa hubungannya coba? Hansip itu kan ini ditali rapet banget ya. Terus ini juga laneng ngentut, termulek aja. Persis MI Miftahul Ulum mensolusi sampahnya dengan cara dibuang, tibanya, jebulnya
malah menimbulkan Masalah. Maka kemudian ayo kita tarik ke ilmu education. 2 kali 4 berapa? 70 menwolu. Ilmu pasti. Pasti dari dunia pendidikan. Begitu kan? Ada tulisan INDONESIA dibaca. Ya kok iso kowe maca? Sowan di somo maca dari pendidikan. Maka di mana-mana sampah yang masalah dari pendidikan. Pendidikannya selama ini buanglah sampah Pada tempatnya. begitu dilanjutkan ada yang Bunila ke depan 501 atau Bunila Surabaya ke Benowo tidak diapa-apakan. Ada Bu Ani tadi selesai yang ngirim ke tempat saudara kajian agama juga bikin masalah, itu tidak baik. Nah, yang terakhir ini tadi ternyata menimbulkan masalah. Begitu Bu. Nah, kowe kok sampahmu berapa lah kok diwarai Bu Guru ngene iki. Buanglah sampah pada tempatnya. Yang tadi kita bilang salah apa enggak sih gitu kan? Ya, begini kan? Itu Bu, ayolah kita bekali anak-anak generasi penerus kita dengan dari basic yang sudah positif. Adakah yang mendokumentasikan acara ini? Ada, tukang fotonya ada. Saya, Pak. Ini terus Pak. Oh, ini mensyuting saya. Yes. Saya bukan memfoto acara, artinya ini terfoto. Kenapa? Sudah tadi. Bila Anda mensadari selesai ini saya pulang kan Anda merenung masing-masing ataupun berjamaah. Ya. Laki ini yang narasumber awak diri di koordinat dari wong perawatan. Memfasilitasi anak-anak diri ini bisa menimbulkan Masalah. Iya ya. Maksud saya dokumennya adalah penampakan ini. Ya, silakan Anda mungkin salah satu ambil potret saja. Kemudian apakah MI, apakah RH. Nanti ketika Anda sudah pada posisi after, anggap saja judi ini adalah before. Before-nya. Anda nyambung? Ya. Foto Anda ada. Anda mau tayang, Anda sudah begini. Seperti ini tadi. Bu Yudi. Oh dulu Pak Imam pas datang pertama tadi kan begitu ceritanya. Ya. Dan sekarang dia bilang alhamdulillah dia sudah after. Sudah masuk golongan Waras. Waras. Bu Ani, saya nggak tahu hubungan siapa Ani dengan kalau Romanya. Minta maaf saya tidak biasa menjawab dengan lurus. Pasti saya kemana-mana kan, tapi akhirnya klik. Begitu ya. Bagaimana caranya yang mungkin itu dimaksud? Yang paling sederhana Ibu Bapak, caranya adalah disamakan pembilang dan penyebutnya. Hari ini mudah-mudahan ada yang sudah sama otaknya Imam Sutopo dengan Ani, dengan Nila. Yang mana yang sama? Yang tayang tadi. Bukannya begitu. Siapa? Oh, stakeholders. Siapa stakeholders di MI? Ada kepala, ada guru, pegawai yang lain, pedagang. Ada pedagang di luar apa di dalam? Di dalam. Oke. Kemudian ada ortu, ada mungkin komite kalau ada. Terus si anak sendiri. Ini stakeholders. Diapakan? Disamakan intinya bahwa sampah itu masalah. Nek dibong ora percaya buka Google. Nek perlu puskesmas landian diundang.
Kalau tadi ada hukum agama, ini ada hukum lain dari sudut kesehatan. Nek perlu dinas LH ditekoni, ini hukumnya bakar dari sudut lingkungan. Ada dioksin, tapi saya yakin kalau Anda memang tertarik betul dengan ini, nanti menjadi PR aku buka Google dampak bakar sampah utamanya plastik dan godong pelem ora sak dibakar ditokne wijane wis hancur dhewe terproses oleh proses alam. Ini caranya disosialisasikan kepada stakeholders tadi, bukan ya. Dari MI ada yang membawa alat sedot. Laptop saya nanti ada sedot. Oh, Ya. jelas. Menyedot materi apapun. Biasanya kan tidak terpikir, mudah-mudahan ada yang biasanya bawa. Dan boleh dong angkat tangannya MI. Ini. Dua saja. Oke. Anda yakin mentransfer ke saudara-saudara yang lain? Para guru? Ya. Oke. Syukur begitu. Saya senang sekali. Tanpa harus saya artinya begitu. Kan saya capek diundang lagi juga. Nah, tetapi kalau ini bisa dengan materi yang itu hanya beda style saja kan. Style saya begini, style Bu Ani begitu kan? Ya, itu saja. Yang berikutnya kalau saya merekomendasikan di tempat yang anaknya banyak, diundangnya agak merepotkan mengundang. Dia nyuguh, yang nyiapin tempat dan lain-lain. Begini, dikirimi surat saja. Kasih kop, tulis surat edaran, kemudian kira-kira redaksinya gini. Sehubungan dengan MI Miftahul Ulum pengen berubah jadi waras. Gak mungkin kan begitu. Oke, silakan Anda ganti redaksinya yang tentu yang benar, jangan ikuti saya. Tapi maknanya Anda ngerti yang saya omongkan. Kami menghimbau ibu bapak orang tua wali untuk membawai bekal. Alah kodewai silakan Anda pilih. Makan minum. Ada catatan dikasih huruf tebal dengan wadah atau tempat yang ulang. Bisa digunakan kembali. Silakan redaksinya ada, tapi Anda ngerti yang saya maksudkan. Nah, sehingga timbulan sampah di sini akan berkurang. RAMI monggo pakai itu. Demikian bla 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 selesai. Nah, saya tidak tahu culture di sini. Kebetulan saya di Kabupaten Tangerang, tempat semut datang ada 6.000 industri, kota 1.000 industri, sekarang 6.000 jumlahnya. Maka banyak orang tua pada subuh berangkat suami istri. Pernah satu saya sosialisasi, angkat tangan ibu, silakan. Pak Imam, saya tidak bisa mengikuti arahan dalam surat itu. Kenapa? Saya dengan bapaknya pada subuh berangkat. Tulisan Pak Imam, sehubungan pengen berubah jadi waras, maka kami mewajibkan WACID. Dulu tulisan saya ini ortu untuk membawai bekal. Nah, dia bilang saya nggak mungkin, jadi belum bisa masak jam segitu, apalagi always every day, apalagi menteri kasih sekolah itu full day sampai 14.30 sampai 15 gitu kan. Saya balik tanya, Bu, kalau itu ibu anaknya di sekolah bagaimana itu kalau temannya makan konsumsi makan minum? Ya saya kasih uang untuk jajan. Oke, ada pedagang ada, karena sosialisasinya stakeholder tadi meeting, jadi pedagang ada. Oh, jadi anak ibu beli ke Bu Siti, ya Bu Siti jual nasi uduk, ada nasi biasa gitu. Terus kembali ke yang tayang tadi, Bu tahu ini? Oh iya ya, itu dari jajan anak saya ya tadi, yang plastik sedotan, yang kertas coklat atau plastik atau styrofoam gitu kan ya, yang makanan. Nah dari situ, jadi terus gimana Pak? Ini saya cegat di sekolah anak ibu. Salah apa anak saya dicegat? Cegatannya ini, satu,
di materi ada, tapi biasanya kalau nulis itu biasanya ini konek. Semua siswa wajib membawa tempat makan dan tempat minum saat jajan. Anda membayangkan? Saat jajan membawa tempat. Membawa tempat Tadi apa bahasanya? Membawa Ompreng apa? Bahasanya tadi apa? lepak. Lepak. Bawa lepak. Ya silakan. Begitu. Nah, yang kedua karena sosialisasinya juga pedagang kan, maka disampaikan pedagang tidak boleh melayani bila ada siswa yang Tidak bawa lepak. tidak membawa ajang atau ada sendiri. Yang ketiga, ini yang membuat tadi waras tadi, siswa tidak boleh membawa apapun yang akan timbul dari sampah ke areal sekolah, artinya teras, halaman, kelas, begitu. Bila dijalankan 3 instrumen ini, masih akan timbul sampah nggak? Di area belajar, di sekolah, di area belajar masih ada timbul sampah nggak buat itu? Tidak. Bila tidak ada timbulan sampah, jadi perlu nggak disiapkan tempat sampah? Tidak. Kata sang manajer, ini sudah mati. Oh, belum. Kata sang kepala MI, kepala SMA, kepala SMP, dalam upacara membayangkan upacara rame. Jamaahku sekalian, setelah kita menjalankan program waras, jadi sama kata-kata saya ini hanya pilihan kata. Sekarang masih timbul nggak sampah di sekolah kita? Jawabannya tidak. Kalau tidak, masih perlu nggak jadinya tempat sampah? Tidak. Maka saya dengerin semuanya, Pak penjaga, Pak Bon apa? Iya. Pak Bon gitu juga di sini. Bon. Pak Bon, mulai sekarang udah buang sekalian tempat-tempat sampahnya. Kenapa? Karena tidak diperlukan. Alur ini Anda tangkap ya, bisa ya? Ya, jadi ketika sudah melakukan proses maka tidak timbul sampah. Ketika tidak timbul sampah maka namanya tidak diperlukan tempat sampah, betul kan? Nah, ketika tidak diperlukan tempat sampah, yang ada udah buang aja sekalian. Itulah dinding laptop. Sampai segini Anda nyambung? Sudah tadi gitu ya? Buang sampah dengan tempatnya. Mangga, silakan. Ya udah kadung megang mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sekira sudah saya tangkap sejauh Ya. mungkin upaya mengurangi sampah di sekolah, mungkin yang pertama tadi mengolah pola pikir, ya Pak. Yang kedua tadi anak-anak diupayakan membawa tempat makan dan minum dari rumah. Bukan diupayakan. Diharuskan. Yes. Yang ketiga tadi siswa tidak boleh membawa apapun yang menimbulkan sampah ke area sekolah, gitu ya Pak? Areal belajar maksudnya Area belajar. bila ada kantin di dalam. Oh, iya. Ya, maka ke tempat belajar. Iya. Yang itu kalau di sekolah ya Pak. Yang Ya. saya tanyakan kalau kita juga selaku sebagai ibu rumah tangga di rumah itu setiap kali masak, setiap hari sampah-sampah selesai masak, selesai apapun sudah dibersihkan tapi masih menumpuk. Itu caranya bagaimana Pak ya, supaya tidak menimbulkan sampah? Kan tidak bisa lepas dari sampah gitu. Kalau beli tempe, beli apapun bahan-bahan dari toko itu pasti ada bungkus, ada kemasannya. Ya. Terus dikemanakan Pak? Bagaimana caranya dan tips yang bisa dipakai untuk mengurai sampah? Terima kasih sudah saya tangkap maksudnya. Hanya saya belum kenal namanya siapa. Tadi nyebut nama enggak? Reni Pak. Bu Reni. Ya. Tidak harus dibawa ke rumah halnya. Bagaimana dengan belanja urusan dapur yang always menimbulkan sampah?
kalau menurut materi hari ini dibuat hitam putih saklek, mumet semuanya. Ya. Kenapa? Karena hidup ini sepanjang hidup ini ada, tidak mungkin terhindar dari sampah, tidak mungkin tidak menimbulkan. Pak Imam, iya pasti Pak Imam menimbulkan sampah juga karena hidup. Apapun sampahnya ya. Nah, tetapi bagaimana memanage? Maka pikiran pertama, mengurangi itu pastikan menjadi yang utama. Sekali lagi hari ini kita dapat pelajaran langsung dari suguhan acara ini. Berapa volume timbulan masalah? Bisakah tidak begini? Sangat bisa. Ya, ini di depan ternyata bisa. Hanya begini. Ini dikasih bening pun saya minum bening. Sama kan dengan ini? Kalau ngomong orang kok orang karo yang terhormat. Iya. Terhormat mana dengan yang membuat Anda dan saya? Begitu maksudnya. Pengen dihormati. Tanyaan Pak Zaid, apa itu Pak? Pengen diregani. Bandrol, sama. Begitu maksudnya. Saya nggak dihormati nggak apa-apa. Saya sudah terhormat sebabnya udah biasa. Gitu maksudnya. Nah, maka pikiran-pikiran yang itu saya yakin Anda kan juga punya culture namanya selamatan dong. Selamatan itu yang saya perhatikan, saya sudah lama tidak di wilayah sini, tetapi saya beberapa kesempatan melihat di sana di mari, semakin oke dan semakin enak konsumsinya itu menjadi bahan bibir di luar. Ada bahan bibirnya menuju plus, ada menuju tidak plus. Mosok ning gone anu, suguhane ning tapi ning gone panu kae. Lucu tenan iki. Bali isih gua manis salah. Itu kan jadi membahas makanan. Padahal maknawi substansinya adalah Pak nyun tulung ngerencani ndonga. Ngerencani lah. Yang benar bukan imamnya yang berdoa. Kalau saya tuan rumah, saya yang lain mengamini. Dulur-dulur yo ewan ono ngamini, aku harus dongane. Ini gitu yang benar. Itu maknanya bukan tanda petik makanan minuman suguhannya, arisan, yasinan. Anda hitung aja. 3 ya, ini 3. Plastik pembungkus sedotan, sedotane dan ini. Mau nambah lagi labelnya kalau dibuka. Apa berapa yang hadir dalam yasinan, berapa yang teko dalam malam semuaan, arisan apapun bisa direm, sangat bisa. Gelas gampang pecah Pak Imam, ojo tuku sing gampang pecah. Ada? Gelas yang tidak gampang pecah ada? Apapun yang awet. Dangannya kok gampang pecah. Mungkin kita aja untuk mengurangi masalah Mas ya. Tapi kejadian begitu punya sarana bagus dan yang lain pakai api, kok yakin menenggelam gitu kan? Iya. Itu kan biasa begitu kan bawa tas gitu kan. Angel mengurangi. Itu resiko, gak apa-apa. 1, 2 ada yang merasa rasa memilikinya tinggi. Itu pulang. Bu Reni, kenapa tidak harus di rumah, di sekolah pun kejadian yang sedang tayang dari belakang nggak tahu, ini mungkin agak pudar kali, tapi Bu Reni paling depan soalnya, mudah-mudahan terang sekali. Bu Reni lihat apa? Ya. Yang digunting-gunting dulu. Ya. Tadi Bu Yuni sudah cerita ya.
Paripurna, sempurna, tidak. Menahan menjadi lama daripada langsung menjadi masalah. Ditahan dulu menjadi fungsi. Nah, ini butuh tambahan namanya kreativitas. Kalau tidak punya kreativitas ya nggak bisa. Dan ini tanda petik dewasa. Saya nggak tahu, anak RA saya belum nyoba usia TK itu. Tapi anak SMP, SD atas ya, SD MI itu kelas 4, 5, 6 sudah relatif. Ini lem tuh hati-hati nempelnya erat banget. Jadi antar botol pakai lem besi, lem Korea yang cair ujungnya lancip itu. Nah gitu. Nah. Pak Imam, kan di kantin sekolah ada beng-beng. Lah ciki, lah sukro, bungkus kopi korelaksa, dan segrupnya golongan plastik kemasan produk industri. Begitu? Oke. Kados pundi Pak Imam, sampai saat ini ketika pemerintah belum punya beneran konsep untuk mensolusi plastik kemasan produk industri, PT Aqua aku ki tuku banyumu ben nambani ngelaku banyu bar taombe wayahe iki kowe sing ngurus. Lah kowe ora gelem ngurus, penakmu dhewe golek untung. Bayangkan saya ilustrasi dialog begini ya dengan perusahaan. Nah, bar taombe tak buang dadi sampah, dadi masalah neng lingkungan. Ini tanggung jawabmu, perusahaan, Supro, ya, beng-beng, dan macam-macam. Saat ini pemerintah belum begitu. Kabeh perusahaan wayahe Aqua iki adae sedotane balik diurus oleh Aqua. Mergo Imam tuku banyune tok. Anda nangkep? Saya mau apa? Artinya saya beli ciki, benda ciki saya konsumsi. Saya tidak berurusan dengan bungkusnya mestinya. Berdebat di nasional, di pusat berdebat. Menteri PU, Menteri LH, Menteri Kesehatan, satu lagi Menteri Indak, Industri Perdagangan. Yang lain berkumpul yang Indak sendiri. Indak, kowe kan industri perdagangan. Industri kan ya toko ngene iki. Penang menuntung tok. Kene PU LH ngurusi lingkungan wis jan keselera kakak. Apa kata Indak? Lah nek aku ora produksi Indonesia mbak apa katanya. Jadi devisa negara kan dari sini. Industri kan sangat beragam jutaan di Indonesia ini. Dan itulah yang memasok devisa negara kita. Jadilah bangsa ini hidup. Begitu. Jadi ini nggak bisa dicari ujung pangkalnya, maka sudahlah. Ayo kita minimalnya menghindari yang kita mungkin. Kornya itu ya, Bu Reni. Jadi kalau bicara di rumah, Daya bagaimana? Rinso, bungkus Sasa, bapaknya kan seneng ngopi. Ya, bungkusnya kemana? Setidaknya ada contoh seperti yang kayak setidaknya. Karena yang belum ada solusi yang paripurna atau maksimal. Dibong lagi buat berani, ya kan? Di gua yang kalen, ya menjadi masalah. Taruh di kanan kiri rumah, ya tahun depan utuh masih. Ini tahun depan paling warnanya ini yang mudah, tapi bendanya itu, gitu kan? Nah. Oh lah, kok andeknya pas eneng pengawas teko, ya jenenge menghormati akuane yang botol 600, ya kan? Terus masih diselempitkan sedotan. Dalam rangka otak merasa menghormati pengawas atau dari kantor atasnya atau dari manapun yang terhormat. Padahal hormat tidak harus ngoten. Begini dihormati, hormat.
Uang off-nya ketemu tidak. Gila. Kupo. Masih ada? Yang belakang? Jangan-jangan bingung kali ya? Tidak apa-apa juga. Saya mau tanya Pak, Monggo. untuk pengelolaan sampah untuk dijadikan pupuk organik itu sebenarnya kan tutorial